Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini berkat nikmat dan karunia Allah kita bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis kita ini juga membawa ilmu yang bermanfaat yang nantinya dapat kita semua amalkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo, dan juga para staf guru dan pegawai yang ada di SMA Negeri 1 Karangmojo, dan panitia penyelenggara kajian ini, serta adik-adik putra dan putri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berada dalam majelis yang mulia. Sungguh suatu nikmat yang besar kami sendiri bisa bertemu dengan adik-adik putra dan putri sekalian. Di sini yang hadir ada yang kelas 12, ada yang kelas 12 yang hadir, berarti kelas 10 dan 11. Kelas 10 dan 11 ya. Baik. Semua saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semuanya mudah-mudahan nantinya dapat bermanfaat untuk Islam dan bermanfaat untuk agama kita dan juga negara kita. Allahumma amin. Di antara adik-adik sekalian, tadi sudah disinggung oleh Pak Joko tadi, beliau singgung tentang masalah Isra Mi'raj dan juga tentang masalah sholat. Karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah ketika itu adalah mengenai perintah sholat 5 waktu. Yang sebelumnya Nabi SAW itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Saat itu Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Di antaranya Nabi SAW bertemu ketika itu yaitu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim ini menjadi bapak para nabi. Siapa yang bisa sebutkan keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi? Ngacung, nanti saya kasih hadiah buku. Keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi.
Minimal 3. Yang putra? Yang putra ada? Dapat hadiah. Yang putri? Yang putri ada? Atau 2? Berdiri ngacung. Yang putri ada? Keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi. Atau 1? Ngacung. Yang kelas 12 nggak boleh. Kelas 10 dan 11. Putra 1, putri 1. 2 apa 1? 3 langsung. Insya Allah. Nama siapa? Berdiri dulu, berdiri. Perkenalkan nama. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Yusuf, ya. Yang ketiga Yakub. Yakub itu dan Nabi Yusuf asal keturunannya dari siapa? Dari Ismail. Baik. Ini maju ke depan dapat ini buku. Sudah 3, ada 1 lagi. Siapa yang mau menambahkan 1? Mudah-mudahan berkah. Kurang 1 tadi. Siapa? Nabi Muhammad keturunannya dari mana tadi? Ibrahim, terus di bawahnya itu ada siapa? Baru sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari jalur siapa? Hah? Ada 1 keturunan yang tidak disebut, padahal ini dari 2 jalur ini. Dari Nabi Ismail. Saudaranya Nabi Ismail ada lagi lain ibu. Ishak. Taib, kasih 1 buku lagi. Mana buku tadi? Ya, bukunya diambil. Ya, silakan. Coba perhatikan. Dari keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Beda ibu. Kemudian dari Nabi Ishak nanti turun di bawahnya Yakub. Baru tadi disebutkan ada Nabi yang paling ganteng siapa? Bukan jenengan yang ganteng, berarti Nabi Yusuf yang ganteng. Separuh kegantengan laki-laki di seluruh dunia ada pada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Separuh kegantengan laki-laki di dunia ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf. Dari Nabi Ibrahim keturunan yang berikutnya Nabi Ismail. Baru nanti diturunkan sampai ke bawah itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ketika peristiwa Isra Mi'raj, pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ketika itu Nabi SAW itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit yang ke-7, dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sana, menunjukkan Allah Subhanahu wa Taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Juga ketika itu diwajibkan sholat 5 waktu. Yang awalnya dijadikan sholat itu 50 waktu. Dari 50 waktu turun jadi cuma 5 waktu saja. Yang sekarang kewajibannya menjadi sholat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Ada seorang sahabat yang pernah bertanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, selain 5 sholat ini adakah kewajiban lagi sholat yang lainnya? Nabi SAW katakan tidak. Illa anta tawwa syai'an, kecuali ketika engkau ingin nambah lagi dengan sholat sunnah. Ada yang bisa sebutkan 3 sholat sunnah? Terus 3 sholat sunnah. 1. Yang putri. Sholat sunnah rawatib sehari ada berapa rakaat? Rawatib sehari ada berapa rakaat? Ya wes, rawatib, terus tahajud, duha. Sudah ini? 3 ya? Baik, ambil buku. Yang putra, sholat sunnah. Enggak, saya mau yang sebelah sini dulu. Sholat sunnah 3 saja. Ayo, masa ganteng-ganteng nggak bisa jawab. Tadi tahajud, duha, rawatib. Masih ada lagi banyak. Ayo. Yang situ. Masa ketua panitianya yang jawab. Ayo, yang sini. Pokoknya deretan ini dulu, deretan ini ada. Masya Allah. Sholat sunat tasbih. Iya. Sholat istikharah. Istikharah itu sholat untuk apa? Memohon petunjuk, termasuk minta jodoh juga. Iya. Minta pacar juga boleh berarti. Minta pacar juga boleh. Hah? Oh bukan. Taib. Yang ketiga, sholat sunnah pilihan untuk memilih sesuatu. Taib. Terus sholat hajat. Ya, taib. Maju. Nama? Mukhlis Mahmudi. Masya Allah. Walaupun nanti tentang sholat tasbih dan sholat hajat, nanti para ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Taib. Tadi yang wajib cuma 5 waktu. Yang wajib cuma 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian selain itu dijadikan sebagai sholat tambahan, yaitu sholat sunnah. Ada tadi sholat tahajud dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Ada juga yang namanya sholat duha dikerjakan di pagi hari. Jam berapa sholat duha? Ketika matahari setinggi tombak, yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Kalau di tempat kita matahari terbitnya jam 6 kurang 1/4, berarti nanti sholat duha dimulai dari jam 6 sampai 15 menit sebelum waktu zuhur itu tiba. Minimalnya berapa rakaat? Minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya berapa rakaat? Maksimalnya tidak dibatasi jumlah rakaatnya menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Ada lagi tadi sholat rawatib. Ada tadi sholat rawatib. Dalam sehari ada berapa rakaat sholat sunnah rawatib?
Ayah putri yang di belakang, berapa sholat sunnah rawatib dalam sehari? Yang di sini depan, Mas Rifai. Disebut wae orang apa? 12, sebutkan. Iya, sebut. Sebelum subuh 2 rakaat, terus sebelum zuhur 4 rakaat, terus sesudah zuhur 4 rakaat. 4 apa 2? 2, 8. Terus sebelum asar masa rawatib sebelum asar ba'da maghrib sudah 10. Terus ba'da ngisa 2, pas 12 kan. Kalau jenengan masukkan asar nanti 2 rakaat jadi 14. Padahal menurut hadis Aisyah ya disebutkan sholat sunnah rawatib itu kalau dijaga 12 rakaat dalam sehari, 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Asar nggak dikenal rawatib, namun sholat sunnah mutlak. Lalu ba'diyah maghrib itu kali rakaat, kemudian ba'diyah ngisa itu kali rakaat. Totalnya nanti 12 rakaat dalam sehari. Ambil. Baik. Jadi yang lainnya selain 5 waktu tadi hukumnya itu adalah sunnah. Namun bagi laki-laki untuk menjalankan sholat 5 waktu tadi diperintahkan untuk melakukannya di masjid. Tempat yang paling bagus bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat itu adalah di masjid. Sedangkan untuk perempuan yang paling bagus kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Masjid wanita yang paling bagus, tempat sholat bagi perempuan yang paling bagus itu adalah di dalam rumahnya yang paling dalam. Di dalam rumahnya yang paling dalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kesimpulannya, perempuan tempat paling bagus sholatnya itu adalah di rumah. Laki-laki sholat yang paling bagus tempatnya itu adalah di masjid. Berapa derajat laki-laki sholat di masjid dibandingkan di rumah? Berapa derajat? 27 derajat. Kalau di rumah tidak dilipatkan seperti itu, namun kalau di masjid laki-laki mendapatkan pahala dilipatkan sampai tudha'af ila sab'i wa ishrina darajatan, dilipatkan sampai 27 derajat. Coba perhatikan di sini adik-adik sekalian, saya sebutkan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada yang pernah dengar hadis ini? Bisa sebutkan 7 golongan ini? Ada yang pernah dengar hadis ini dan bisa nyebutkan 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ada yang bisa? Ada yang hafal hadisnya? Ada yang sudah hafal Al-Quran? Ada yang sudah hafal 30 juz? Ada yang sudah hafal juz 30? Ada yang sudah hafal Al-Ikhlas? Ada yang sudah hafal Al-Falaq? An-Nas? Al-Lahab? An-Nasr? Al-Kautsar?
Al-kafirun, al-maun, Quraisy, al-fil, al-humazah, al-asr, at-takatsur, al-qari'ah, al-adiyat, separuh-separuh. Idza zulzilatil al-zalzalah, belum juga. Al-bayyinah, al-bayyinah sudah hafal? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyaumul bayyinah. Ada yang bisa hafal? Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, separuh-separuh yang jawab. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat itu? 5 ayat saking surat Iqra tadi diturunkan pertama kali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira. Siapa yang bisa hafalkan surat Iqra 5 ayat? Iqra 5 ayat. Iqra 5 ayat. Iqra 5 ayat. Mukhlis. Gurlimol. Iqra bismi rabbikal ladzi 5 ayat. Masya Allah, Masya Allah. Terus lanjut. Masya Allah, dia hafal sempurna. Jadi, kan? Kasih dia 50.000. 50.000. Maju depan ya Mukhlis. Jangan beritahu yang lainnya. Masya Allah. Mukhlis tuh diam-diam namun hafal surat Al-Alaq tadi. Ya, ini padahal baru kelas berapa Mukhlis? Kelas berapa sekarang? Kelas 10. Masya Allah. Tambah terus hafalannya ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Ada 7 golongan yang nantinya pada hari kiamat, ketika hari kiamat kita akan mendapatkan cobaan yang berat karena akan menghadapi keadaan yang sangat-sangat panas dan sangat-sangat butuh naungan. Ketika hari kiamat, jarak matahari cuma keadaannya dekat sekali. Jaraknya matahari ke kita ketika kita berada di padang mahsyar, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Jarak matahari cuma sekitar 1 mil saja ketika itu. Maka ketika di hari kiamat ada yang bermandikan keringat, ada yang keringatnya sampai di kakinya, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di pusarnya, ada yang keringatnya sampai di pundaknya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat. Artinya keadaan pada hari kiamat keadaan yang sangat-sangat berat sekali. Namun ada 7 golongan yang selamat.
Ada berapa golongan? 7. Saya sebutkan di sini. 1, kata Nabi SAW, al-imamul adilu, imam yang adil, yaitu pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memimpin tidak sewenang-wenang, pemimpin yang memimpin rakyatnya atau memimpin bawahannya benar-benar memimpin. Tentu awalnya dia punya kemampuan terlebih dahulu untuk memimpin. Awalnya dia adalah orang-orang yang jujur terlebih dahulu. Namun orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang amanah bisa diperoleh kalau kita itu memahami agama. Karena orang yang paham agama berarti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia itu kebaikan. Dan mau jadi pemimpin berarti nanti nempuh pendidikannya ya jadi seorang yang menempuh pendidikan dengan cara yang benar. Belajarnya ketika itu dengan cara yang benar pula. Nantinya bisa kuliah. Ada yang pengen kuliah di UGM? Ada yang pengen kuliah di UGM? Ada. Di ITB? Ada juga di ITB? Saya sarankan tetap di UGM saja, karena saya juga lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Saya S1-nya kemarin ada hasil yang sudah diumumkan, SNMPTN kalau tidak salah ya. Itu diumumkan beberapa hasil dari UGM yang diterima itu orang-orangnya siapa saja. Kemudian dari UNY juga ya, kalau nggak salah ada juga yang diterima, dan termasuk dari siswa di sini ada yang diterima di UNY. Ada yang hadir di sini yang diterima? Kelas 12 ada yang hadir yang diterima? Ada? Ada? Ada yang diterima yang hadir? Boten. Kalau mau masuk di UGM, ya, kenapa saya sarankan di UGM? Ya, karena ini yang paling dekat dengan kalian. 1. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas juga tetap tidak mengalahkan universitas seperti ITB maupun Universitas Indonesia yang ada di negara kita. Kalau secara urutan bisa di urutan nomor 2 atau di urutan nomor 3 untuk seluruh Indonesia. Nah, saran saya yang pertama, kalau ingin masuk, prestasinya harus bagus. Kemudian yang kedua, harus beribadah juga dengan ibadah yang baik, ibadah yang bagus, enggak separuh-separuh kalau ingin belajar. Nanti kalau sudah lulus dari UGM atau universitas semacam itu, belajarnya serius ketika kuliah, indeks prestasinya bagus, insya Allah nanti bisa diterima di universitas yang lainnya lagi yang lebih berkualitas. Bahkan bisa kuliah sampai di luar negeri. Pengen kuliah di luar negeri? Pengen kuliah di luar negeri atau tidak? Yang putri-putri? Pengen kemana? Ke Eropa? Ke Amerika? Ada yang bahasa Inggrisnya lancar di sini? Hah? Ada yang TOEFL-nya di atas 500? TOEFL? Ada yang di atas 500? Nggak ada juga? Baik. Kalau ingin melanjutkan ke luar negeri tadi, ya silahkan nanti mempelajari bahasa Inggris dengan cara yang baik. TOEFL-nya juga diperbaiki untuk mengejar beasiswa dari luar negeri. Kalau saya sendiri S2-nya bukan di Eropa, bukan di Amerika, namun di Arab Saudi. Jadi bahasa Inggris bisa, bahasa Arab juga bisa. Ya, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab juga bisa. Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Ada yang pernah mempelajari bahasa Arab? Rifai? Rifai? Sudah belajar bahasa Arab? Bahasa Inggris lancar nggak? Jenengan iya. Separuh-separuh. Nah, bahasa Arab? Iqra sudah bisa kan?
Sudah, ya Quran sudah kan? Ya berarti masih iso Arab. Cuma baca saja. Ngomongnya belum. Ngomongnya belum. Speak. Cuma bisa baca kan bahasa Arab? Iya. Namun untuk berbicara belum. Sedikit juga. Assalamualaikum bahasa Arab berarti. Alhamdulillah bahasa Arab. Gitu. Kalau saya di UGM jurusan Teknik Kimia. Fakultas Teknik Kimia. S2-nya Teknik Kimia juga. Konsentrasi Polymer Engineering atau konsentrasi plastik. Setelah lulus, ijazah saya nggak saya pakai. Saya dirikan pabrik. Pabriknya Pesantren Darus Solihin. Malah dirikan pesantren yang ada di Kecamatan Panggang, tepatnya di Desa Giri Sekar, di Padukuhan Warak. Gak usah niru saya, ya, karena saya ada background bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, belajari agama, sehingga bisa mengajarkan seperti yang ada saat ini. Coba kita lihat tadi, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ini akan dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada anak muda yang dia itu tumbuh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda rajin ke masjid. Ada pemuda yang rajin untuk beribadah. Ada pemuda yang rajin untuk mengurus masjid, jadi muazin, jadi tukang bersih masjid, yang selalu berada di masjid, tidak pernah lepas dari masjid. Ada pemuda yang dia itu mau berbakti pada orang tua, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi dikatakan syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ada pemuda yang dia itu mau untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang tadi saya sebutkan, ada anak-anak atau orang-orang yang mau rutin melakukan sholat berjamaah di masjid. Boleh saya bertanya, di sini ada laki-laki yang sholat 5 waktunya di masjid, bisa ngacung? Subuh di masjid, zuhur di masjid, ngasar di masjid, maghrib di masjid, gur maghrib tok, ngisa di masjid, 5 waktu ada. Saya kasih hadiah besar ini. 5 waktu di masjid. Tenan. Coba tahan. 5 waktu di masjid. Subuh di masjid. Iya. Zuhur. Iya. Enggak telat ya? Asar. Ngasar juga di masjid. Maghrib. Iya juga. Bisa juga. Tenan ini. Kok orang meyakinkan nih? 5 waktu betul di masjid setiap hari. Setiap hari. Nama siapa? Dwi. Nama Dwi. Iya, masya Allah. Sering azan nggak? Enggak. Tapi 5 waktu di masjid. Iya. Masya Allah, masya Allah. Dwi. Ada lagi yang lain? Putra, yang putra. Ada? Wijaya? Yang belakang? Yang tadi subuh
di masjid. Tadi sudah ini. Yang tadi subuh di masjid. Yang tadi subuh di masjid. Tadi hari ini aja. Berjamaah di masjid. Yang subuhnya di rumah. Oh, berarti yang lainnya nggak subuh. Yang putri ada. Tadi subuh di masjid. Wah, sudah dapat ini. Ini di masjid tadi. Setiap hari. Iya. Masya Allah. Saya kasih 2 buku berarti. Maju depan. Ayo, ini ambil ini berdua. Monggo. Yang putra nggak ada lagi yang tadi subuh di masjid. Subuh tadi loh. Lihat di sini kata Nabi SAW, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, fil masajid. Ada orang, yaitu sebutkan di sini laki-laki, karena memang laki-laki yang diperintahkan di masjid. Mereka laki-laki ini hatinya senantiasa berada di masjid. Artinya berjamaahnya dia jaga di masjid, sholat 5 waktunya dia jaga di masjid. Keutamaannya nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan lagi di sini yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang 2 orang ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ada orang yang jadi sahabat dekat. Mereka saling dekat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau mereka berpisah jauh juga saling mengingatkan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bukan menunjukkan pacaran, bukan. Namun hadis ini menunjukkan orang yang laki-laki dengan laki-laki punya teman dekat, yang satu ngajak yang lainnya untuk sholat, yang satu yang ajak yang lainnya untuk puasa, yang satu ngajak yang lainnya untuk ingat terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaksudkan, orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah, sampai berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, warajulun talabathu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada orang, yaitu laki-laki, dia itu diajak oleh perempuan untuk berzina. Ada laki-laki diajak oleh perempuan untuk berzina, dan perempuan ini dari sisi kedudukan dia punya kedudukan yang mulia, dari sisi harta punya banyak harta. Perempuannya kaya, punya kedudukan yang mulia, diajak untuk jatuh cinta. Namun laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku sangat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di zaman ini laki-laki seperti ini, perempuan yang ngajak loh ini. Perempuannya ayu, cantik, terus perempuannya ini punya banyak harta lagi. Perempuan yang ngajak, bukan laki-lakinya yang ngajak, perempuannya yang ngajak. Terus laki-laki ini malah nolak, maaf, saya sangat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di zaman ini seperti ini, perempuan yang ngajak loh ini. Bisa nahan syahwat seperti ini laki-laki? Yang putra-putra bisa nahan syahwat seperti ini, diajak oleh yang perempuan ayu, montok, dandannya menor, wong sugih lagi,
Terus yang ngajak perempuan. Bisa nahan syahwat kayak gitu? Wong di HP kalian aja kalian nggak bisa nahan. Iya kan? Di HP kalian kalian nggak bisa nahan. Apalagi mau lihat di dunia nyata. Apalagi di zaman yang pergaulan bebas saat ini. Betul atau tidak? Di Facebook nggak bisa jaga pandangan. Di Instagram sama juga, banyak gambar-gambar. Di YouTube lebih parah lagi, video-videonya juga banyak. Cukup dengan kata kunci saja bisa buka yang macam-macam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Ini menunjukkan orang kalau takut pada Allah, nantinya pada hari kiamat dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini kalau sarankan adik-adik sekalian, putra dan putri, karena pergaulan saat ini sangat-sangat bebas sekali. Tolong dijaga pergaulan itu dengan sebaik-baiknya. Laki-laki dan perempuan itu tidak bisa campur baur. Laki-laki perempuan itu tidak bisa saling dekat-dekatan. Contoh saja kita dalam sholat. Dalam sholat berjamaah, shaf laki-laki yang paling baik, shaf yang mana? Paling depan. Shaf perempuan yang paling belakang. Dilihat laki-laki diletakkan paling depan, perempuan yang paling belakang yang paling bagus. Berarti antara laki-laki dan perempuan itu saling menjauh, itu yang paling bagus. Bukan dekat-dekatan. Saking jauh antara laki-laki dan perempuan, makin jauh antara laki-laki dan perempuan, makin bagus untuk masalah hubungan. Sudah diatur dalam sholat seperti itu. Contoh lagi dalam agama kita ngatur juga laki-laki dan perempuan tidak boleh bersalaman. Lawan jenis yang bukan muhrim atau bukan mahram tidak boleh bersalaman. Betul atau tidak? Betul. Bahkan kata Nabi SAW, mendingan ditusuk dengan jarum daripada seorang laki-laki menyentuh perempuan yang tidak halal untuk dirinya. Contoh saja lagi, sampai suara perempuan itu diatur. Kalau imam itu keliru, laki-laki itu mengingatkan imam, mengucapkan apa? Subhanallah. Terus kalau perempuan ingatkan imam bagaimana? Perempuan ingatkan imam yang keliru bagaimana? Menepuk punggung telapak tangan. Coba perhatikan, punggung. Bukan begini, bukan tepuk tangan, namun menepuk punggung telapak tangan. Kalau laki-laki tadi dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Perempuan tidak pakai suara. Ya, perempuan tidak pakai suara. Kenapa perempuan tidak pakai suara? Karena dari suara perempuan saja bisa menggoda laki-laki. Coba, yang putri coba, ada yang jadi imam sini, coba serentak ucapkan subhanallah, coba. Coba sing suruh. Coba subhanallah, sarangan ya. Nah, itu nanti laki-laki dengar, ada yang sudah punya perasaan, ini kayaknya yang di belakang saya ini paling ayu. Cuma dari suara. Dalam sholat bisa terganggu. Dalam sholat bisa terganggu seperti itu. Makanya diperintahkan perempuan cukup dengan menepuk punggung telapak tangan, kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Sampai diatur semacam itu. Kemudian disebutkan lagi warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada orang yang bersedekah yang tangan itu mengeluarkan infak, yang kiri itu sampai tidak tahu. Yang kanan itu mengeluarkan infak atau sedekah, yang kiri itu sampai tidak mengetahuinya. Artinya sedekah yang paling bagus itu sedekah diam-diam. Sedekah sembunyi-sembunyi. Bukan sedekah yang terang-terangan. Yang paling bagus itu diam-diam, yang paling bagus itu sembunyi-sembunyi. Kemudian disebutkan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun zakarallahu khalian fafadat aina.
ada orang yang dia itu mengingat Allah seorang diri sampai akhirnya dia meneteskan air mata. 7 golongan ini tadi ringkasnya imam yang adil. Yang kedua, ada anak muda yang beribadah pada Allah, tumbuh beribadah pada Allah. Yang ketiga, ada laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang keempat, ada yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, yang tadi diajak maksiat oleh perempuan, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam, ada orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, alias dia sedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketujuh, ada orang yang dia itu mengingat Allah seorang diri dan ketika itu matanya meneteskan air mata. Artinya orang ini sangat-sangat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan kalian seperti apa? Tadi disebutkan 2. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada anak muda yang tumbuh taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kalau 2 ini kalian miliki, nantinya pada hari kiamat insya Allah akan mendapatkan naungan, di mana ketika itu kita sangat butuh pada naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik sekalian, dipersilakan pertanyaan apapun boleh. Ayo, ada yang ingin bertanya? Yang bertanya dapat hadiah buku tadi. Ada yang ingin nanya? Yang putri? Ada putri yang bertanya? Ya. Berdiri maju ke depan atau ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu, namun kita masih takut dengan hal yang gaib? Contoh, takut pada setan. Seperti itu. Taib. Ya. Taib. Kenapa ada yang sudah rutin sholat 5 waktu, namun masih takut pada setan? Masih takut pada hal-hal yang gaib? Yang pertama, sebab yang pertama, karena ada kebiasaan jelek yang masih dilakukan. Salah satunya biasa nonton film-film horor. Biasa nonton film-film yang tadi ada pocong-pocongnya. Padahal hal ini nanti bertentangan dengan syariat atau ajaran agama kita. Adik-adik perlu pahami, kalau orang itu sudah mati, sudah masuk dalam alam kubur itu nama lainnya itu alam barzakh. Alam barzakh, kata para ulama, yang dimasukkan dengan alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Artinya kalau orang itu sudah mati, sudah masuk dalam kubur, tidak mungkin gentayangan. Saya tanya dulu, sering nggak nonton film horor? Hah? Enggak juga. Atau pernah nonton seperti itu? Pernah. Salah satu sebab pertama seperti itu tadi. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, imannya belum kuat karena jarang ngaji dan jarang mendalami akidah. Kalau keyakinannya pada Allah kuat, imannya kuat, yakin pada Allah, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang angkat mudarat pada diri kita, maka niscaya dia tidak takut dengan seperti itu lagi.
Berarti harus rajin ngaji, berada di majelis ilmu. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga, ada zikir nanti yang bisa dirutinkan dan juga doa-doa. Di antaranya baca zikir pagi lan petang, yaitu setiap pagi baca surat ayat kursi, lalu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Pas petangnya juga seperti itu, yaitu bar maghrib baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Ini juga nanti akan membantu. Nanti tinggal amalkan 52 ini. Nanti silakan, ada yang kasih? Baru dikasih. Ada lagi yang bertanya? Yang putra? Ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya tadi katanya perempuan lebih baik itu sholatnya di rumah. Gimana kalau perempuan ke masjid karena untuk memakmurkan masjid, karena masjidnya jarang diisi? Yang pertama perlu dipahami, berarti jamaah laki-lakinya kurang sadar ke masjid. Jamaah bapak-bapak dan remaja putra kurang sadar. Makanya perlu ditumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Asalnya laki-laki tempatnya di masjid, perempuan itu yang di rumah. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa perempuan di masjid, laki-laki di rumah, nggak bisa. Kemudian yang kedua, perempuan kalau ke masjid nggak masalah, masih boleh. Jadi kalau tujuannya seperti itu boleh. Namun kalau ada waktu untuk di rumah, baiknya di rumah. Namun tetap masih dibolehkan ke masjid. Kemudian kalau mau ditimbang-timbang, pahala wanita sholat di rumah lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada putri yang nanya? Yang putra? Yang putri, iya. Bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk? Taib. Khusyuk itu, yang dimaksud khusyuk itu adalah hati itu hadir ketika sholat. Hati kita itu hadir ketika sholat. Ada beberapa hal yang kita lakukan sebelum sholat itu dilakukan untuk menumbuhkan khusyuk. Ada ketika kita melaksanakan sholat kita butuh khusyuk. Contoh hal-hal yang di luar sholat yang mesti kita lakukan terlebih dahulu sebelum sholat agar sholatnya itu menjadi khusyuk. Contoh disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kita sudah siap makan, makanan sudah disiapkan dan kita dalam keadaan lapar, maka lebih bagus didahulukan makan daripada sholat. Coba kalau dahulukan sholat terlebih dahulu. Ini dalam keadaan perut lapar loh. Terus kita mulai sholat, khusyuk enggak? Sangat-sangat sulit untuk khusyuk. Maka dahulukan makan dibandingkan sholat. Kalau sholatnya ya ketika itu kita dalam keadaan sangat-sangat lapar, dahulukan makan terlebih dahulu, apalagi makanannya sudah disiapkan. Contoh lagi yang kedua, di antara bentuk supaya sholat kita itu khusyuk, jangan nahan-nahan buang air kecil atau kentut. Karena kalau orang itu nahan-nahan kentut, yang ada pikirannya cuma ke belakang, atau pikirannya ini kapan keluar. Akhirnya sholatnya jadi tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga, kalau nanti yang mau dilakukan dalam sholat itu mesti menghadap ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud.
Ini kita sholat di sini, pandangannya itu ke tempat sujud, bukan ke depan, bukan ke atas. Namun pandangannya ke tempat sujud. Ini juga menunjukkan sholatnya nanti akan timbul khusyuk. Yang keempat, bacaan-bacaan dalam sholat berusaha untuk dipahami artinya. Bacaan-bacaannya Al-Fatihah, surat-surat pendek yang sudah dihafal itu dikuasai artinya. Termasuk juga bacaan-bacaan dalam sholat seperti itu. Kemudian yang kelima, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat, tidak membuat sholat dengan model-model baru. Ketika sholat, Nabi SAW mengajarkan Allahu Akbar, tangannya sedekap, tangan kanan berada di depan tangan kiri, maka tangannya seperti ini. Ketika rukunya nanti memeluk lututnya. Maka ketika sholat ikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu juga. Sujud, ketika sujud Nabi ajarkan sujudnya dengan menempel 7 anggota tubuh. Jidat ini dengan hidung 1, telapak tangan 2, kedua lutut 3, kedua lutut 4, 5, kemudian kedua ujung kaki 6, 7. Jidat dan hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki. Itu akan membuat sholat itu akan lebih khusyuk karena mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu yang bisa dilakukan. Satu lagi ada, nanti ambil buku ini ya. Ada lagi satu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya, Putri? Yang putra? Ya. Dalam sholat ketika sujud, kaki belakang itu dirapatkan atau direnggangkan? Coba jenengan di depan sini. Ngadap kiblat. Turun sujud. Paling bagus dirapatkan yang belakang. Bentar. Ya, ini rapat. Yang kepala dan hidung tadi nempel tanah. Terus ini nempel, ini rapat seperti ini. Ini yang paling bagus. Gih, dicontohkan oleh Nabi SAW seperti itu. Sudah? Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat untuk adik-adik sekalian dan setiap yang mendengar ceramah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian semua, adik-adik sekalian, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, bermanfaat untuk sekolah, bermanfaat untuk agama, dan bermanfaat untuk negara. Dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan jalan mudah untuk menggapai semua cita-cita yang telah dicita-citakan sejak dulu. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.